Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Titi Humaida dengan NIM E1R02410088, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Mataram. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran interaktif berbasis website yang sudah saya buat untuk materi perbandingan kelas 7 SMP. Nah, jadi pada media ini itu dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan bisa langsung diakses lewat browser tanpa perlu install aplikasi apapun. Jadi, yuk langsung kita lihat. Jadi, hal pertama yang muncul pada saat media ini dibuka itu adalah halaman login. Jadi, tampilannya itu menggunakan latar gradasi berwarna ungu ke orange yang cerah dan menarik. Hal ini sengaja dirancang agar siswa itu sudah merasa antusias sejak pertama kali membuka media ini. Nah, di tengah halaman ini terdapat kotak login dengan 2 kolom isian, yaitu nama dan password. Jadi, sistem login ini memiliki 3 kondisi. Yang pertama, jika nama atau password itu dibiarkan kosong, sistem langsung menampilkan pesan peringatan di bagian bawah, tombol masuk. Nah, nanti dia akan langsung memberikan notifikasi nama dan password itu harus diisi. Kemudian, yang kedua, jika password yang dimasukkan itu salah. Misalkan, di sini saya masukkan nama terlebih dahulu. Kemudian, saya memasukkan password yang salah. Nah, maka sistem juga memberikan notifikasi password salah, agar siswa tahu bahwa mereka itu perlu memasukkan password yang benar. Kemudian yang ketiga, jika nama dan password itu sudah benar, halaman login akan tertutup dan siswa akan langsung masuk ke dalam halaman utama media. Jadi passwordnya itu sudah ditetapkan oleh guru sehingga akses ke media itu tetap terkontrol. Yang menarik, setelah login ini berhasil, nama yang tadi diketikkan siswa akan langsung ditampilkan di pojok kanan atas dengan sapaan. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam menu utamanya. Nah, setelah login berhasil, siswa itu langsung masuk ke dalam halaman utama media. Jadi secara keseluruhan, tampilan media itu terbagi menjadi 5 bagian header. Yang pertama, ada bagian header di bagian paling atas yang berisi logo Universitas Mataram. Kemudian ada judul media, matematika perbandingan dengan keterangan materi untuk kelas 7 SMP. Dan sapaan personal tadi sesuai dengan nama yang dimasukkan saat login, yang berada di pojok kanan. Kemudian yang kedua itu ada menu navigasi atas yang berada tepat di bawah header, yang berisi menu dan yang kedua terdapat menu navigasi atas tepat di bawah header, yang berisi menu beranda dan menu kompetensi serta tombol logout. Kemudian yang ketiga terdapat sidebar kiri yang berisi semua menu materi pembelajarannya. Kemudian yang keempat terdapat area konten atau area tengah ini tempat semua isi halaman itu akan ditampilkan saat menu tersebut diklik. Kemudian yang kelima terdapat sidebar kanan yang berisi shortcut dan panduan belajar. Dan di bagian paling bawah itu ada footer. Jadi struktur ini sengaja dibuat agar siswa itu lebih mudah untuk menemukan apapun yang mereka butuhkan hanya dalam satu tampilan saja. Nah, selanjutnya kita lihat menu navigasi pada bagian atas. Terdapat 2 menu utama di sini. Yang pertama itu terdapat menu beranda yang kalau diklik atau diarahkan kursor di atas beranda ini, maka akan muncul 2 pilihan submenu, yaitu ada deskripsi yang menjelaskan gambaran umum media ini dan profil website. Sekarang kita lihat menu navigasi pada bagian atas. Jadi ada 2 menu utama di sini. Yang pertama ada menu beranda yang apabila diklik atau diarahkan kursor ke menu beranda ini akan muncul 2 pilihan submenu, yaitu ada deskripsi dan profil website. Yang mana deskripsi ini menjelaskan gambaran umum tentang media ini. Kemudian yang kedua itu ada profil website yang berisi informasi tentang media secara lengkap. Kemudian untuk menu kompetensinya ini juga berisi 2 submenu, yaitu ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang mana apabila kita klik capaian pembelajarannya, maka nanti akan
tampil menu capaian pembelajaran yang menjelaskan kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua itu terdapat tujuan pembelajaran yang merinci tujuan belajar dan materi perbandingan ini. Jadi dua menu ini penting karena memberi siswa pemahaman tentang mau kemana mereka setelah mempelajari materi di media ini. Kemudian di ujung kanan menu terdapat tombol logout yang apabila diklik, sistem akan meminta konfirmasi yakin ingin logout. Yang mana jika ya, siswa akan kembali ke halaman login dan semua kolom isinya dikosongkan secara otomatis. Nah, selanjutnya kita fokus ke sidebar kiri ini. Nah, ini adalah pusat dari navigasi utama untuk seluruh isi pembelajaran. Jadi, terdapat 5 menu di sini yang masing-masing punya submenu yang muncul saat kursor itu diarahkan. Nah, kita masuk ke menu pertama yang bernama materi, yang berisi 4 halaman materi atau yang berisi 4 submateri. Yang pertama itu ada submenu pengertian yang menjelaskan apa itu perbandingan, yang nantinya bisa siswa itu baca langsung di sini. Kemudian submenu kedua itu ada konsep dasar. Kemudian yang ketiga itu ada perbandingan senilai, yang merupakan materi khusus perbandingan yang bergerak searah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir pada menu materi ini itu adalah submenu perbandingan berbalik nilai, yang merupakan materi perbandingan yang bergerak berlawanan arah. Dan pada menu kedua ini merupakan contoh soal yang berisi 2 submenu. Jadi yang pertama itu ada submenu senilai, contoh senilai, dan submenu contoh berbalik nilai. Nah, jadi yang pertama kita buka dulu contoh senilai. Jadi ini merupakan contoh soal dan cara penyelesaian soal perbandingan senilai langkah per langkah, yang mana nantinya bisa dikerjakan terlebih dahulu dan dapat dilihat jawabannya ketika sudah diklik lihat jawaban. Begitupun sampai nomor terakhir. Kemudian bisa ditutup kembali dengan klik tombol yang sama. Kemudian pada submenu kedua yaitu contoh berbalik nilai juga sama dengan contoh soal perbandingan berbalik nilainya, dan dapat dilihat jawabannya ketika diklik button atau tombol lihat jawaban. Kemudian masuk ke tombol atau menu ketiga, itu ada LKPD dan latihan yang berisi 2 fitur interaktif, yang mana yang pertama ini ada LKPD, gambar kerja peserta didik digital. Kemudian yang kedua itu ada latihan yang berisi soal latihan CBP berbasis komputer. Jadi kedua fitur ini akan saya jelaskan lebih detail di bagian selanjutnya. Kemudian ada menu keempat, ini merupakan ilustrasi materi dengan 2 submenu. Yang pertama itu ada perbandingan senilai, ilustrasi dari perbandingan senilai itu sendiri. Selanjutnya pada menu kelima, ini ada video pembelajaran dengan 2 submenu. Yang pertama itu ada video materi yang merupakan ini itu video yang terhubung langsung ke YouTube. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Leguru. Yang mana ini bisa langsung dimainkan di dalam website ini tanpa harus pindah ke YouTube terlebih dahulu. Kemudian ada video yang kedua ini adalah jumpa lagi bersama kakak di channel Leguru Les. Pada video Nah, jadi satunya itu video lokal yang sudah disiapkan dalam media. Semua konten dari menu-menu ini terbuka langsung di area tengah halaman, jadi siswa itu tidak perlu berpindah tab atau halaman baru, sehingga pengalaman belajarnya itu terasa lebih mulus. Kemudian kita lanjut ke bagian kanan atau sidebar kanan yang berfungsi sebagai panel pendukung belajar, yang mana pada bagian pertama itu ada shortcut atau 3 tautan cepat. Yang pertama itu ada ringkasan materi yang membuka file PDF yang berisi ringkasan materi matematika SMP. Kemudian ada kuis yang langsung menuju halaman kuis yang nantinya bisa langsung di-scan oleh siswa. Kemudian yang ketiga itu ada menu tanya jawab yang akan langsung membuka fitur chatbot. Kemudian bagian kedua itu ada langkah belajar atau panduan urutan. Kemudian pada bagian kedua ada langkah belajar atau panduan urutan belajar yang disarankan, yang mana ini sangat membantu siswa yang baru pertama kali membuka media agar tidak bingung harus mulai dari mana. Kemudian pada bagian bawahnya itu ada kutipan motivasi yang mana berisi matematika itu melatih cara berpikir logis dan kreatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fitur LKPD. Yang mana ini adalah salah satu fitur yang paling lengkap di dalam media ini. Nah, jadi begitu halaman LKPD ini dibuka, maka hal pertama yang terlihat adalah progress bar yang berada di bagian paling atas ini. Jadi progress bar ini yang awalnya kosong akan terisi secara otomatis setelah siswa itu memeriksa jawabannya.
yang mana dia ini berfungsi untuk menunjukkan presentasi skor yang diperoleh oleh siswa secara visual. Nah, kemudian di bawahnya itu ada bagian identitas. Peserta didik yang terdiri dari 3 kolom isian, yaitu ada nama, kelas, dan tanggal. Ini mengikuti format LKPD fisik yang biasa digunakan di sekolah. Hanya saja ini dibuat dalam versi digitalnya. Kemudian selanjutnya itu ada petunjuk belajar yang berisi 3 angka, yaitu yang pertama itu membaca materi, kemudian yang kedua mengerjakan latihan, dan yang terakhir itu memeriksa jawabannya. Kemudian ada 2 kotak ringkasan materi, yaitu yang pertama bagian materi A adalah perbandingan senilai lengkap dengan contoh harga buku. Kemudian materi B itu tentang perbandingan berbalik nilai dengan contoh keran air dan waktu pengisian bak. Nah, materi ini sengaja ditampilkan dalam LKPD agar siswa itu dapat langsung membaca sebelum mengerjakan soal. Jadi, siswa tidak harus bolak-balik ke halaman lain untuk mengerjakannya. Kemudian selanjutnya, untuk soal-soalnya terdapat 2 jenis. Yang pertama ini adalah soal drop down, atau siswa itu dapat memilih jawaban dari 2 pilihan. Yang mana ada 5 soal jenis ini yang mencakup konteks yang beragam. Ada yang membahas harga pensil, kemudian ada pekerja dan hari, harga gula, jalan tempuh, dan pekerja dengan pekerjaan. Jadi total soal yang ada di dalam LKPD ini ada 9 soal. Jadi total poinnya itu adalah 9. Jadi setelah semua soal ini selesai dikerjakan, siswa dapat menekan tombol periksa jawaban, yang mana semua jawaban tersebut akan dikoreksi secara sekaligus. Sehingga totalnya itu ada 9 poin penilaian. Kemudian setelah semua soal-soal ini selesai dikerjakan, siswa dapat menekan tombol periksa jawaban dengan sistem itu langsung mengoreksi semua jawaban sekaligus. Nah, mari kita coba melakukan atau mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD ini. Nah, sekarang kita bisa menekan tombol periksa jawaban. Nah, jadi jika semua jawaban itu benar, maka akan muncul pesan selamat berlatar hijau dengan tulisan hebat, semua jawaban benar dengan skornya itu 9/9. Akan tetapi, jika ada jawaban yang salah, akan muncul notifikasi berwarna merah. Misalnya kita ganti itu. Nah, dia akan muncul notifikasi berwarna merah dengan keterangan skor yang diperoleh. Misalnya di sini itu dia ada notifikasi masih ada jawaban yang salah dengan skornya itu adalah 8/9. Selanjutnya kita masuk ke bagian latihan soal CBT atau Computer Based Test, di mana begitu halaman ini dibuka maka timer akan langsung berjalan. Dia akan hitung mundur dari 5 menit atau 300 detik, di mana timer ini akan berjalan secara otomatis di pojok atas soal. Jadi jika waktu habis sebelum siswa submit, maka sistem akan otomatis mengumpulkan jawaban dan menampilkan hasilnya. Nah, untuk soalnya media ini itu memiliki bank soal yang berisi 11 soal perbandingan, yang mana setiap kali latihan ini dibuka, maka sistem akan mengacak urutan semua soal secara otomatis. Nah, jadi misalnya ini awalnya kan soal yang terlihat itu jika 2 kg gula harganya 30.000, maka jika kita coba masuk ulang, dia akan berubah menjadi soal yang lain. Jadi urutan soalnya itu akan diacak setiap kali latihan ini dibuka. Jadi sistem ini mengacak urutan semua soal secara otomatis
lalu mengambil 8 soal secara acak untuk dikerjakan. Yang mana artinya setiap siswa itu bisa mendapat kombinasi soal yang berbeda. Yang mana hal ini itu bisa membuat latihan lebih adil dan tidak mudah untuk mencontek. Nah, kemudian untuk navigasi terdapat 3 tombol, yaitu tombol yang pertama itu ada pre untuk kembali ke soal sebelumnya, kemudian ada tombol next dan tombol next untuk lanjut ke soal berikutnya, di mana kemudian tombol ketiga itu ada tombol submit yang berfungsi untuk mengumpulkan semua jawabannya. Jadi siswa itu bebas bolak-balik antar soal kapan saja sebelum menekan submit. Kemudian ada satu fitur khusus, yaitu tombol ragu-ragu. Jadi jika siswa itu belum yakin dengan satu jawabannya, maka mereka bisa menekan tombol ini untuk memberi tanda pada soal tersebut. Nah, nomor soalnya akan berubah menjadi warna kuning. Kemudian kita klik ragu-ragu, kita next, maka warnanya akan berubah menjadi warna kuning sebagai tanda pengingat visual untuk ditinjau ulang sebelum melakukan submit. Nah, kemudian pada sebelah kanan soal ada panel nomor soal, yang mana dengan sistem kode warna, yang mana putih itu adalah belum dijawab, kemudian hijau berarti sudah dijawab, kemudian kuning berarti ragu-ragu, dan biru berarti soal yang sedang aktif atau yang sedang dibuka. Jadi dari panel-panel ini, siswa itu bisa melompat langsung ke nomor soal manapun hanya dengan satu kali klik. Kalau submit itu ditekan, sistem akan menampilkan konfirmasi terlebih dahulu. Konfirmasi seperti ini, yang mana jika masih ada soal yang belum dijawab, sistem juga akan memberikan peringatan dan menyebutkan soal nomor mana saja yang masih kosong. Yang mana ini dapat mencegah siswa submit secara tidak sengaja. Sehingga setelah dilakukan submit, hasil langsung muncul di halaman, yang mana nilai akhirnya itu dalam skala 0 sampai 100 dan memberikan jumlah jawaban benar dan jumlah jawaban salah. Untuk lebih lanjutnya, mari kita mencoba mengisinya. Nah, jadi setelah submit, hasil akan langsung muncul di bagian bawah halamannya. Yang mana ini hasil kuisnya didapatkan nilai akhir 100 dengan jawaban benar 8 dan jawaban salah 0. Kemudian fitur terakhir yang akan saya jelaskan adalah fitur tanya jawab. Yang mana fitur tanya jawab ini bisa diakses dari shortcut di sidebar kanan maupun dari menu navigasi. Yang mana tampilannya itu menyerupai aplikasi chat seperti WhatsApp, yang mana di dalamnya itu ada 3 bagian utama. Yang pertama itu ada header atas yang bertuliskan tanya jawab, materi perbandingan kelas 7 SMP, kemudian terdapat area percakapan tengah, dan kotak input dan tombol kirim di bagian bawah. Yang mana ini saat pertama kali dibuka, chatbot langsung menyapa. Yang mana saat pertama dibuka, maka chatbot langsung menyapa, "Halo, silahkan tanyakan materi tentang perbandingan." Jadi siswa itu langsung tahu cara penggunakannya. Nah, cara pakainya itu sederhana, siswa tinggal mengetik pertanyaan di kotak bawah, lalu tekan tombol kirim. Contohnya ini.
kita kirim. Nah, nanti akan langsung keluar jawabannya. Jadi pesan siswa itu akan muncul di kanan dengan gelembung berwarna ungu dan jawaban sistem muncul di bagian kiri dengan gelembung putih. Jadi ada jeda setengah detik sebelum jawaban tersebut muncul, sehingga percakapan akan lebih terasa natural. Kemudian di dalam menu tanya jawab ini terdapat 5 topik yang bisa ditanyakan, yaitu ada apa itu perbandingan, kemudian perbandingan senilai, berbalik nilai, contoh perbandingan, dan manfaat matematika. Jadi, jika siswa itu mengatur pertanyaan di luar kelima topik ini, sistem akan memberikan respon yang sopan. Contohnya, kita memasukkan pertanyaan lain. Jadi, sistem akan memberikan respon seperti ini jika pertanyaan itu berada di luar dari kelima topik yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga siswa itu tidak dibiarkan dulu tanpa respon. Jadi fitur ini hadir agar siswa itu merasa punya ruang untuk bertanya kapan saja tanpa harus menemui guru dan dapat mendorong kemandirian belajar yang sesungguhnya. Kemudian kita lanjut ke bagian footer, yang mana pada bagian bawah halaman ini atau pada bagian footer ini terbagi menjadi 4 kolom. Yang mana pada kolom pertama, yaitu deskripsi singkat media, ini berisi website pembelajaran interaktif matematika kelas 7 SMP yang membantu siswa memahami konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kemudian pada kolom kedua, terdapat navigasi cepat yang berisi tautan langsung ke deskripsi website, materi perbandingan, latihan soal, dan kuis matematika. Salah satunya, jadi dia akan langsung membuka. Kemudian pada kolom ketiga itu ada sumber belajar tambahan yang berisi tautan ke ruang guru, website pendidikan matematika Unram, dan website resmi Universitas Mataram. Kemudian pada kolom keempat itu terdapat informasi kontak pembuat media, di mana yang pertama itu ada lokasi, yaitu di Lombok, NTB, kemudian ada email, kemudian ketiga ini ada nomor WhatsApp dan akun Instagram. Kemudian pada bagian paling bawahnya ada keterangan hak cipta, yang mana dia itu berisi 2026 materi pembelajaran matematika perbandingan Universitas Mataram. Nah, itulah penjelasan lengkap media pembelajaran interaktif matematika perbandingan yang sudah saya buat. Untuk merangkumnya, media ini memiliki 6 fitur utama, yaitu ada konten materi lengkap beserta ilustrasi dan video. Kemudian ada LKPD interaktif dengan koreksi otomatis, latihan soal CBT dengan sistem acak dan timer, ada fitur tanya jawab seperti chatbot, kemudian juga ada shortcut navigasi cepat dan tampilan yang responsif dan ramah untuk digunakan. Nah, jadi media ini itu dirancang agar siswa kelas 7 SMP itu bisa belajar materi perbandingan dengan cara yang lebih menyenangkan, mandiri, dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi semoga media ini bisa bermanfaat dan berkontribusi dalam menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Baik, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.